umat-umat para nabi terdahulu. Banyak umat yang mengaku sebagai umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam, ada yang mengaku umat Nabi Daud alaihissalam. Terserahlah mengaku umat manapun, kalau mereka hidup bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau zaman telah turunnya Islam, kalau mereka ingkari nubuwah, kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak selamat dan mereka ingkar dengan Nabi. Kalau ingkar dengan Nabi, walaupun mereka mengatakan beriman dengan Nabi sebelumnya, mereka adalah kafir dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan heboh-heboh nih beberapa sudah setahun itu, kadang diulang-ulang juga. Jangan sebut-sebut kafir. Memangnya kalau sebut kafir apa masalah? Apakah ketika umat Islam menyatakan umat lain itu kafir, kemudian umat Islam menjadi beringas? Tidak. Bahkan Islamlah agama yang berlaku adil kepada siapapun, walaupun tidak seakidah dengan dia. Itu konsep Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-furqan liyakuna hudan lil alamin faman tamassaka bihi faqad ihtada ومن ابتغى هدى في غيره فقد ضل ضلالا مبينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله jamaah majlis kajian aqidat tauhid di Masjid Al-Hakim ini rahimakumullah. Pada pertemuan kita dalam majlis pekan yang lalu, kita telah membicarakan tentang as-sirat, itu jembatan yang membentang di atas lembah neraka, dan bagaimana keadaan atau situasi yang akan dilalui kelak oleh orang-orang yang beriman ketika melewati jembatan tersebut. Dan kita juga sudah jelaskan kondisi jembatan itu, bagaimana kehalusannya dan seperti apa ketajamannya, dan apa halang rintang yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman kelak. Karena itu di antara mereka ada yang begitu mudah untuk sampai ke ujung, tapi tidak sedikit pula yang akan terjerembab jatuh ke jurang neraka. Dan mereka itu adalah kelompok orang-orang yang beriman dengan segala tingkatan amal mereka di dunia. Jadi yang akan melewati jembatan as-sirat yang membentang antara dua tebing itu hanyalah al-mu'minun, hanyalah orang-orang beriman. Terus
al-kafirun wal musyrikun bagaimana? Mereka tidak ada urusan dengan jembatan itu. Kalau mereka dapat jalan bypass ke neraka. Jadi jembatan atau as-sirat yang kadang kita sebutkan as-sirat al-mustaqim itu hanyalah ujian terakhir yang dilewati oleh orang-orang yang beriman, proses akhir sebelum mereka berada di hadapan pintu surga. Al-kafirun wal musyrikun, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tidak melewatinya. Karena mereka setelah amalan mereka dihisab dan mereka sudah melihat apa yang mereka perbuat selama ini, dan dosa terbesar yang mereka lakukan adalah mempersekutukan Allah, bahkan ada yang mengingkari keberadaannya. Maka apa yang terjadi kepada orang-orang kafir dan kaum musyrikin itu? Untuk melihat itu, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menemukannya di dalam suratul Anbiya ayat 98 dan ayat 99 serta ayat yang ke-100. Nah, orang berimannya adalah setelah ayat itu. 101-nya adalah orang-orang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir itu? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Sesungguhnya kamu dan apa saja yang kamu sekalian sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka. Kamu sekalian dan apa saja yang kamu sembah, kata Allah, seluruhnya itu hasabu jahannam, adalah bahan bakar api neraka. Artinya mereka akan diumpankan dan dimasukkan ke dalam api neraka itu, dan mereka lah isi. Antum laha waridun, kamu pasti masuk ke dalamnya. Lau kana haula'i alihah, seandainya mereka yang kamu sembah itu benar-benar Tuhan adanya, ma waraduha, tentu mereka tidak akan masuk neraka. Wa kullun fiha khalidun, padahal setiap mereka itu kekal di dalamnya. Lahum fiha zafirun wa hum la yasma'un, mereka merintih di dalam api itu dan di dalamnya mereka tidak bisa mendengarkan apa-apa. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka tidak perlu melewati proses melampaui atau menempuh sirat.
Karena tempat mereka sudah jelas. Karena itu mereka digiring. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan digiringlah orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahannam zumara, berombongan-rombongan. Itulah yang menjadi dasar keyakinan bagi kita kaum muslimin, bahwa sirat hanya khusus dilalui oleh siapa? Oleh orang beriman dengan segala tingkatan mereka. Ada mukmin dengan iman yang sadiqan, dengan iman yang benar. Ada yang bercampur terkadang dengan yang lain, sampai ada yang kadang bercampur dengan kemunafikan, sampai yang sedikit saja ada iman walaupun sebesar zarrah di dalam hati. Itulah yang akan melewati dengan segala keadaan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada kattarafi, ada yang bagaikan sekejap mata saja lewat, ada kalbar, bagaikan kilat menyambar, ada pula karrih, bagaikan angin yang bertiup, ada yang seperti unta, seperti kuda yang berjalan kencang, dan ada malah yang merangkak, dan ada yang terlempar ke neraka jahannam. Nah, setelah itu baru muncul syafaat. Nanti kita bicara syafaat setelah itu. Ada syafaatul Rasul dan berbagai macam. Sampai juga syafaat antar kaum mukminin. Makanya mereka meminta kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Mereka itu adalah ikhwanuna, saudara-saudara kami. Ini bukan saudara hubungan nasab. Bukan saudara karena ikatan rahim. Dan bukan pula saudara karena sama punya kartu organisasi. Tapi alasan dari orang-orang lain itu meminta apa? Innahum yusalluna ma'ana. Mereka dahulu salat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana. Mereka berpuasa bersama kami. Ya Rabb. Termasuk juga apapun amal soleh yang bersama seperti ini. Bermajlis ilmu. Mereka sama duduk bermajlis ilmu di Al-Hakim bersama kami. Cuma sudah pulang dari Al-Hakim, ke mano-mano lo painya. Nah, na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, akhirnya karena sedikitnya timbangan amal yang seperti ini, la qadarallah, dicelup dahulu ke neraka. Nah, saudara-saudara lain yang lolos memohon kepada Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami. Mereka bersama kami dahulu. Jadi karena itu bermajlis di dalam beribadah itu bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang saleh, hendaknya menjadi kebiasaan kita dan rutinitas. Jadi tidak ada nanti alasan, ya Allah tu sama-sama duduk di lapau pagi jam bodoh. Tidak. Atau sama bertanggang malam di kafe. Tidak. Mereka meminta kepada Allah. Kenapa? Karena itu saudara-saudara mereka yang sama-sama beribadah. Mereka tahu bahwa saudara-saudara mereka itu pernah beramal saleh dengan mereka. Itu yang dimintakan kepada Allah. Apa kata Allah kepada orang-orang beriman yang mengadu seperti itu? Idhabu, sudah kalau begitu kalian pergi ke neraka. Ini orang selamat, sudah selesai, mau masuk surga, disuruh pergi ke neraka. Bagaimana jadinya? Ini bukan cerita anekdot yang dibuat orang perokok, ya. Ada loh lucu-lucuan di grup-grup WA. Orang perokok masuk surga, ibu serugo bangkit semangitnya. Tak lama badannya tak merokok. Dia pergi rokok tapi apinya ambil neraka. Nah, ini bukan cerita begitu. Ini cerita benar dibawa oleh hadis Nabi, kisah ini. Tetapi sebelum mereka masuk, apa yang ditentukan oleh Allah? Qada Allah berlaku. Yuharrimullah suwarahum.
Allah haramkan tubuh mereka disentuh oleh api neraka. Nah, mereka lah yang masuk mencari kawan-kawan mereka yang sama salat dahulu, yang sama puasa dahulu. Berulang kali mereka meminta sampai akhirnya yang sebesar zarrah pun ada iman di dalam kalbu mereka dikeluarkan oleh Allah. Nah, itu orang beriman. Orang kafir bagaimana? Mereka tidak melalui proses sirat. Jadi kalau ada pula yang, kan sekarang kan aneh-aneh saja yang berceramah sekarang. Ada pula yang tidak nyaman mendengarkan bahwa orang beriman berkeyakinan bahwa masuk surga itu adalah orang-orang beriman saja. Orang-orang kafir tidak masuk surga padahal mereka sudah berbuat amal saleh. Ada tu yang ceramah begitu, kesal pula dia dengan pengajian. Jangan-jangan pengajian Al-Hakim pula yang dia tonton. Nah, ketika kita benar, orang kafir khalidina fiha. Itu keimanan kita. Kalau dia mau ikut hidup sama-sama dengan orang kafir, ya pilihlah nanti oleh dia. Oleh Buya itu kan, dia Buya juga. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang berimanlah yang amal mereka itu punya nilai di sisi Allah. Sedangkan orang-orang yang kufur dengan kekufuran mereka, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, orang-orang kafir mati dalam kekufuran mereka, hum kuffar, apa yang mereka dapat? Tidak rahmat, laknatullah. Orang yang mendapatkan laknat tidak ada surga tempatnya, kecuali kalau mereka taubat, meninggalkan kekufuran yang masuk ke dalam Islam. Kaum musyrikin juga begitu. Nah, karena syirik ada yang mengeluarkan orang dari keislaman, memasukkan orang ke dalam kekufuran. Nah, ada syirik yang tidak sampai ke tingkat itu, tetapi merupakan dosa besar walaupun dia dikatakan muslim. Syirik yang mengeluarkan orang dari keislaman dan mencampakkan dia ke dalam kekufuran, di antaranya adalah mengatakan bahawa Tuhan Allah Subhanahu wa taala memiliki pasangankah, anakkah, atau sekutu lainnya. Makanya ketika Allah katakan orang-orang Quraisy itu musyrikun, mereka bermakna kafirun. Kenapa? Walaupun mereka mengetahui adanya Allah, walaupun mereka mengakui bahawa Allah lah yang mencipta, walaupun mereka mengakui bahawa Allah lah yang menurunkan hujan dari langit, tetapi mereka tidak menyembahnya, menjadikan patung-patung sebagai sembahan yang mereka katakan untuk apa? Untuk mendekatkan mereka kepada apa? Kepada Allah yang Maha Agung. Itu alasan mereka. Mereka menyembah berhala-berhala itu dengan sangkaan bahawa akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka
mengakui wujud adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mempersekutukan Allah dalam sembahan. Apakah dengan itu mereka hanya sebatas syirik dan dipandang beriman? Tidak. Mereka musyrik kafir. Di mana ditemukan? Lihat surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Ala, ketahuilah bahwa Allah lah yang memiliki ad-din, agama ini secara utuh, murni. Di agama tidak dibuat-buat oleh siapa-siapa. Allah yang berhak menentukan cara beragama hambanya. Jangan ada pula yang membuat-buat agama. Ad-din lillah. Kalau kita ingin beragama, patuhi apa yang dituntunkan oleh Allah melalui Rasul. Jangan buat pula style sendiri. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan mereka yang menjadikan ada selain Allah sebagai wali. Wali itu bermakna apa? Banyak makna wali. Di antaranya adalah bermakna syarik, sekutu, bisa bermakna yang menolong, bisa bermakna teman setia, bisa bermakna pemimpin, bisa bermakna yang mengatur. Karena itu kota ini memiliki apa? Wali. Ya, wali kota. Nah, siapa saja yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, mereka kemudian menyembahnya. Apa alasan mereka? Ma na'budu, kami tidak menyembah mereka selain Allah itu illa, ini alasan mereka, melainkan liyuqarribuna, agar sembahan-sembahan itu mendekatkan kami kepada Allah yang Maha Agung. Nah, ini mereka jadikan itu sebagai wasilah. Mereka sembah untuk bertawassul kepada Allah. Allah akan meletakkan hukum antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan itu. Tetapi ingat, innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada siapa man huwa kadzibun kafar, kata Allah, kepada orang yang pendusta dan sangat kufur. Allah katakan orang yang bertahan dengan cara seperti itu kafar. Jadi ada kesyirikan yang mengeluarkan orang dari keimanan. Ada kesyirikan yang merusak iman, walaupun tidak menghilangkan secara keseluruhan. Jadi berhati-hati dengan riya. Makanya riya itu sering dikatakan asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Kenapa dikatakan syirik? Karena orang telah mempersekutukan Allah dalam hal apa? Dalam perkara memberikan imbalan, pujian, keridaan dan berbagai macam. Dan di dalam perkara apa? Dalam menguntukkan amal untuk siapa. Jadi orang yang riya tidak tulus menguntukkan amalnya karena Allah. Dia memperuntukkan amalnya untuk orang yang melihat, untuk orang yang mendengar. Kenapa? Karena dikatakan riya adalah orang yang melakukan amal, man amila amalan fayura'i atau yuzhir
kemudian dia perlihatkan amal itu kepada orang dengan maksud liyanala minhu, apa maksudnya? Agar dia mendapat dari orang yang melihat itu sanjungan dan pujian terhadap amal dan dirinya. Itu riya itu namanya. Orang yang sengaja membuat amal, sengaja memperlihatkannya kepada orang lain dengan maksud agar mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang yang melihat. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka apa jadinya amal tersebut? Amal itu bagaikan kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Itulah nasib yang akan diterima oleh orang-orang yang beramal dengan riya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerima, sama seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, katanya ya, tapi dengan tujuan apa? Ria'an nas. Dia berinfak, dia keluarkan di jalan yang terbentang. Memang Allah beri bantu fuqara, bantu masakin, bantu masjid, tapi ria'an nas, mengharapkan pandangan orang lain. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mereka tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena yang mereka harapkan adalah imbalan segera, pujian sanjungan secepat mungkin. Yang penting saya beri sekarang, setelah itu citra saya naik begitu. Apalagi kalau mengiring pula sesudah itu, pilihlah saya tambah parah. Nah, aku aja namu aja disogok-sogok jurang. Wala yu'min billah. Orang itu tidak beriman sebenarnya dengan Allah dan hari akhir. Kalau beriman dengan Allah dan hari akhir, dia tidak akan korbankan amalnya demi untuk balasan yang tidak bernilai. Seberapalah sanjungan orang, seperti apalah ditunjuk ada orang 5 tahunnya, hidup tak 5 tahun tu kadang diberikan oleh Allah panjang umur. Terlalu kecil kalau hanya maksud-maksud duniawi yang menjadi tujuan amal. Kalau orang benar beriman dengan Allah dan hari akhir, tentu bagi dia sanjungan orang, pembalasan sedikit dari orang tidak akan sebanding dengan apa yang akan diterimanya di akhirat kalau dia lakukan tulus karena Allah, lillah. Tandanya iman dia goyang ketika itu. Nah, apa nasib amalnya itu? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun. Perumpamaannya bagaikan batu licin, di atasnya ada debu, fa asabahu wabilun. Kemudian batu yang ada debu di atas ditimpa oleh hujan lebat, fatarakahu salda. Jadilah batu itu licin, tandeh, nak babake. Ada yang didapat. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Tidak ada yang mereka peroleh sedikit pun dari usaha yang telah mereka keluarkan itu. Bersusah payah, iyo. Panik, iya. Ini ya kalau kita cerita tentang orang kafir dengan kufur jiharan, kafir dengan sebenar-benar kafir, ini orang yang berbuat ria saja begitu nasib amalnya. Apalagi kalau orang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bisa kita pakaikan ayat innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal yang beramal di antara kamu. Allah tidak menyia-nyiakan pahala itu diberikan atas dasar iman. Jangankan atas dasar kekufuran. Orang beriman yang berbuat riya sekalipun, apa bunyi ayat ini di awal? Ya ayyuhalladzi, apa bunyinya? Lihat surat ayat 264 surah Al-Baqarah itu, apa pangkalnya? Ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhalladzina kafaru? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang beriman berbuat riya pun dengan riya saja la yaqdirun. Mereka tidak memperoleh, tidak ada sedikit pun kemampuan mereka untuk menjangkau apa yang telah dijanjikan atas amal itu. Padahal bersedekah itu tidak tanggung-tanggung pahalanya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu janji Allah. Bagaikan satu biji, ya, yang ditanam, ambatat sab'a sanabila, menumbuhkan 7 tangkai, wa fi kulli sumbulah, kata Allah, pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, 100 biji bulir buahnya. Nah, itu yang dikatakan dalam hadis Nabi, inna amala bani Adam waladi Adam, sesungguhnya amal anak cucu Adam ini itu dilipat gandakan dari berapa? Min asra, dari 10 ila 700 sampai 700. Itu rumusnya itu. Jadi amal kebaikan masuk seperti itu semua itu. Minimal berapa? 10. Berdasarkan firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan kebaikan, melakukan kebaikan, dia dapat memperoleh asyr, 10 dari semisal kebaikan, berarti 10 kali lipat. Jadi kalau mau bertanya, apa rumus pembalasan yang diberikan, pahala diberikan oleh Allah secara umum adalah 10 sampai 700. Yang 700 mana? Ya infak. Yang dikatakan oleh Allah, perumpamaannya kamathali habbah, bagaikan satu biji tadi. Satu biji menumburkan 7 tangkai, satu tangkai 100. Karena itu 7 kali 100, 700. Tapi ada amal yang tidak masuk rumus itu. Tidak bisa dimasukkan ke rumus itu. Apa itu? Puasa. Puasa tidak masuk rumus itu. Dikeluarkan oleh Allah dari rumus tersebut. Ana ajzi bih, itu saya balas langsung, kata Allah. Jadi tidak usah masukkan ke sana. Nah, kalau dibalas oleh Allah langsung, itu tidak terhitung. Tidak ada ukuran rumusan. Kalau yang lain, membaca Al-Quran saja. 1 huruf berapa? 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, kata Nabi. Tapi alif harf, lam harfun, mim harf. Kalau memang membaca Al-Quran, diniatkan membaca alif lam mim. Sudah 3 kali 10, 30. Begitu Allah lipat gandakan. Nah, itu kadar minimal. Nah, siapa yang berhak itu? Orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, apapun yang mereka perbuat, habitat a'maluhum, hancur lebur amal mereka. Walaupun dalam pandangan manusia, kata manusia, ini hebat betul nih orang, ini banyak sekali kebaikannya. Tetapi dia ingkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa yang tidak ada dosa yang melebihi dari itu. Kan itu yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW tentang dosa yang terbesar itu apa ya Rasulullah? Ayu dzambin a'zam, ayu dzambi a'zam.
Itu pertanyaan sahabat sarih-sarih. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ayu dzambi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apakah yang terbesar? Nah, apa jawaban Nabi SAW? Qala, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau jadikan Allah punya sekutu, padahal ialah yang menciptakan engkau, bukan yang lain. Itu yang penciptamu. Kamu sembah patung, memang patung yang menciptakanmu, kamu malah yang menciptakan patung. Apalagi manusia kamu sembah, apakah manusia itu yang menciptakanmu? Yang mesti disembah itu adalah man khalaqak, siapa yang menciptakan engkau. Begitulah kira-kira pesan Nabi. Karena itu orang yang menjadikan Allah punya tandingan, padahal yang dia jadikan sebagai sekutu dan tandingan Allah itu tidak ikut menciptakannya. Ada pula yang sujud kepada nenek moyang, roh nenek moyang. Memang roh nenek moyang itu yang menciptakan kita? Tidak. Makanya Nabi katakan, dosa yang terbesar an taj'ala lillahi niddan, engkau jadikan Allah punya tandingan, wa huwa khalaqak, padahal hanya Allah yang menciptakan engkau, yang lain tidak ada menciptakan engkau. Itu pekerjaan orang Quraisy, kaum musyrikin. Mereka buat patung, mereka sembah. Bahkan ada katanya yang membuat patung dari kurma, susun-susun kurma, sembahnya sampai tengah malam lapar dia dimakannya itu. Nah, thumma ay, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul setelah itu tingkatannya? An taqtula waladaka min ajli an yat'ama ma'ak. Ini kan kejahatan yang sangat dahsyat ini. Tetapi dia tidak berada di atas syirik. Apa itu? Engkau bunuh anaknya karena kamu tidak mau berbagi rezeki makan bersamanya. Itu dosa besar. Engkau bunuh anakmu, putramu min ajli, karena dia ikut makan bersamamu. Ada orang yang takut miskin, tidak mau susah, kemudian dia bunuh anaknya. Itu dosa besar. Nah, itu kan kejahatan tingkat kriminal yang sangat sadis ya. Tidak punya pri kemanusiaan sedikit pun. Padahal di dalam hadis, innallaha yauma khalaqa rahmah, sesungguhnya Allah di hari menciptakan rahmat, khalaqa mi'ata rahmah, diciptakan oleh Allah 100 rahmat. Fa amsaka indahu, ditahan oleh Allah di sisinya 99 rahmatan, 99 rahmat. Kemudian fa arsala, dia kirim, dia berikan rahmatan wahidah, satu rahmat saja. Itulah yang berbagi-bagi makhluk itu, bukan manusia saja. Sampai binatang liar sekalipun tidak mau menyakiti anaknya karena rahmat yang satu itu. Kuda tidak mau menginjak anaknya karena yang satu itu. Lihat bagaimana sayangnya. Bahkan ada yang membesarkan anak yang lain pun sayang pula dia. Apa itu? Ayam mengarami taluiti. Pada sejenis ini udah sayangnya. Itu dengan rahmat yang satu itu tuh. Makhluk lain selain manusia mendapatkan itu. Ada manusia berarti kalau berbuat seperti tadi, bisa kita katakan apa? Kurang pula dia dari binatang sebenarnya. Anaknya dibunuhnya hanya khawatir atau tidak senang anaknya sama makan dengan dia, padahal seluruhnya sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Cameh mana, takui mana, susah anak kau, mendidik anak kau menjadi susah, dibunuhnya.
Tidak ada insaniyah, tidak ada kemanusiaan sedikit pun. Ada penderitaan anak tiri berbagai macam, mau anak tiri mau tidak tiri sebenarnya. Rasa kemanusiaan saja dipakai. Tidak akan mungkin orang melakukan itu. Nah, orang yang melakukan kejahatan sedahsyat itu, tingkat kriminal seperti itu yang kejinya, walaupun begitu keji, dan dalam pandangan manusia mungkin itu lebih berat daripada syirik. Wah, syirik apalah. Tetapi dalam pandangan Allah, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirik lebih tinggi dari itu. Jadi keliru sekali kalau ada pula ceramah yang mengatakan ya sudah, tidak benar tu ustaz-ustaz mengatakan bahawa orang-orang kafir itu kekal dalam neraka. Sampai menuduh pula ulama kayaknya memonopoli surga untuk mereka saja. Memangnya ulama menyampaikan itu berdasarkan seleranya. Agama bukan buatan ulama, tapi bersumber dari apa? Dari wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, kalau dicari-cari berbagai macam, kadang-kadang dengan satu ayat, ya Allah kan tidak menyia-nyiakan pahala, benar. Tapi siapa itu yang tidak disisia-nyiakan oleh Allah? Amal siapa yang diberikan oleh Allah dijanjikan pahala? Sedangkan orang yang beriman saja, orang beriman saja melakukan amal dengan riya, apa kata Allah? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Kasab, usaha mereka, bersusah payah mereka, tunggang langgang, jungkir balik, ya. Tapi ujung-ujungnya ternyata itu berdiri di atas riya. La yaqdiruna. Mereka tidak ada sedikit pun memperoleh, tidak mereka jangkau syai' sedikit pun dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, bagaimana kalau orang itu kufur? Nah, jadi dengan alasan-alasan itu, kalau ada pula yang mencoba merombak-rombak keyakinan itu, berarti itu keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang kafir kekal di dalam neraka dan mereka tidak melewati sirat. Kenapa demikian? Karena mereka setelah selesai mereka dibuktikan kekufuran mereka dan mereka mengakui dan tidak bisa membantah lagi, maka mereka itu akan digiring ke neraka Jahannam. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar itu. Ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin. Nah, jadi dituntunlah, digiringlah orang-orang kafir, ya, ke neraka Jahannam berombongan-rombongan, sehingga mereka sampai ke neraka Jahannam futihat, dibukakan pintu-pintunya, yang mereka tidak melewati sirat. Mereka tidak melewati sirat. Kalau orang beriman tergelincir di sirat karena amal mereka, tetapi orang kafir disambut oleh penjaga neraka. Nah, berarti tidak ada peluang bagi mereka untuk meniti jembatan sirat. Nah, ketika mereka sudah sampai di pintunya dan dibukakan oleh penjaganya,
Apa kata penjaga itu? Qala lahum khazanatuha. Nah, berkata kepada mereka penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Apakah tidak ada para rasul dari kamu sekalian yang datang membacakan ayat-ayat Tuhanmu sekalian dan memperingatkan kamu sekalian akan pertemuan di hari ini? Apakah tidak ada dulu? Apa tidak ada para rasul yang datang? Apakah tidak sampai peringatan? Apakah tidak sampai ayat-ayat Allah? Tapi mereka kan tidak bisa berbohong lagi. Kenapa yang menjadi saksi hari itu bukan pengacara kondang yang kadang bisa berbicara berdasarkan apa? Berdasarkan bayaran. Yang menjadi saksi ketika itu diri sendiri. Mulut terkunci. Yang menjadi saksi adalah anggota tubuh, bahkan juluduhum, kulit mereka sendiri pun berbicara. Bagaimana akan membantah? Nah, sebab kalau betul tidak sampai, apa kaedah yang berlaku? Ketentuan Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengazab melainkan setelah kami utus rasul. Itu makanya ada, kalau di dalam kajian akidah ada namanya ahlul fatrah, namanya fatratan minar rusul. Ada orang-orang yang tidak sampai dakwah para rasul, atau ada jarak antara rasul dengan rasul berikutnya, nabi dengan berikutnya tidak ada nabi, dan tidak sampai seruan Allah kepada mereka karena mungkin telah hilangnya petunjuk, diselewengkan oleh umat Nabi terdahulu, sehingga tidak ada lagi kebenaran, mana wahyu tidak sampai. Nah, sebagian ulama berpendapat orang ini termasuk yang dimaafkan kelak. Tapi wallahu a'lam. Bersandarkan kepada apa? Kepada ayat wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak mengazab melainkan setelah kami mengutus rasul. Sampai kami utus rasul, mereka terima, baru azab bisa berlaku atas mereka kalau mereka mengingkari apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Itu ahlul fatrah. Tapi itu tidak sepakat ulama. Sebagian ulama mengatakan mereka tetap diazab. Kenapa? Karena Allah telah berikan, ada dalam kepala mereka itu otak, dalam hati mereka itu akal. Nah, ini pembahasan panjang. Tidak usahlah bapak dan ibu-ibu saya bawa dalam perdebatan itu. Di dalam kajian ilmu usul fikih biasanya dalam mukaddimahnya akan ada pembahasan tentang peran dan fungsi akal. Apakah akal ini mampu tidak menemukan siapa ma'bud yang sebenarnya, sembahan itu. Sehingga kalau tidak ada Rasul, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Bukan karena Rasul telah menyampaikan, tapi karena akal lah diberikan. Mengandak bapa gunung nakal itu sebagian nama mutane. Itu perdebatannya. Tapi bangko tidak terlalu penting kajian tu dia awak, karena tidak ada surang Allah je yang bisa menjawab lagi pesan Rasul tidak sampai ke awak kini guru. Nah, tidak ada seorang pun yang berkata hari ini tidak sampai. Telah diingatkan, telah diperingatkan. Nah, orang-orang kafir, mereka tidak bisa membantah itu, tidak bisa berkelit. Ketika ditanya oleh penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Tidakkah sampai kepada kalian para rasul dari kalian sendiri? Allah akan mengutus para rasul dari kaum. Seluruh rasul diambil dari kaumnya untuk kaumnya, kecuali satu rasul. Diambil dari kaum, dipilih oleh Allah dari orang Arab, tetapi bukan untuk orang Arab, tapi untuk seluruh alam. Hanya satu saja. Jadi perbedaan antara Rasulullah dengan para rasul sebelum beliau, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Diberikan aku 5
kelebihan yang tidak diberikan kepada para rasul sebelum aku. Salah satunya, kullu rasulin, kullu nabiyyin, setiap rasul dan nabi itu diutus ila qaumihi, kepada kaum, tidak kepada yang lain. Kalau kita bicara misalnya Nabi Musa kepada Bani Israel, ada yang diutus ke Ad, Thamud, itu nabi-nabi mereka dari diri mereka, dari kaum mereka sendiri. Nah, sedangkan aku, kata Nabi, diutus kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi dalam keyakinan kita, seluruh nabi dan rasul itu diutus untuk kaumnya khasah, kecuali satu, yaitu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Itulah satu-satunya nabi dan rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Itu makanya nabi disebut rahmatan lil alamin. Jadi aneh juga kalau ada orang Minang yang murtad. Ikut siapa? Kalau ikut Yahudi itu Bani Israel tu. Kau kan tak Bani Israel tu. Orang Minang dulu kecilnya keturunan siapa? Keturunan si Marajo di Rajo. Wallahu a'lam cerita itu. Tapi adakah kemungkinan bahawa Dzulqarnain itu pernah singgah? Ya, analisis sejarah ada kemungkinan. Ya, bisa saja. Tapi Dzulqarnain itu bukan Iskandar. Bukan Iskandar the Great yang menjadi raja Makedonia itu. Bukan. Karena Dzulqarnain yang di dalam suratul Kahfi itu adalah muwahhid. Adalah raja, adalah orang yang bertauhid, tidak mempersekutukan Allah. Ingat itu. Kalau Iskandar the Great, raja Makedonia itu, apa agamanya itu? Pagan, penyembah berhala, patung-patung, dan yakin dengan dewa-dewa. Jadi jangan kecil je awak keturunan Iskandar, Zulkarnain itu tak ada Iskandar namanya tu. Jadi jangan ditambah je Iskandar, Zulkarnain. Iskandar sebelah rumah awak. Ada Dzulqarnain. Nah, ulama di dalam menganalisa, mencoba mengkaji, ini kan kajian ahli sejarah kan, itu menarik bagi mereka kan, orang ahli sejarah dan tersuruh tu ingin terbuka gitu. Ditelusurilah sehingga terjadilah berbagai perdebatan siapa ini Dzulqarnain. Ada yang mengatakan ini adalah raja dari Yaman, dari suku Himyar, berbagai macam. Ada pula yang berpendapat sebenarnya ini adalah salah seorang dari Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama ya. Fir'aun itu gelaran. Gelaran bagi penguasa Mesir. Nah, disebut Fir'aun, Faraus. Nah, Fir'aun adalah gelaran. Sama dengan kalau Romawi disebut Kaisar. Kalau Persia disebut Kisra. Kalau di Habasyah, Afrika disebut Najasyi. Ini Najasyi itu bukan nama, itu gelaran. Nah, kalau di awak disebut apa? Sultan lah, Rajo lah, berbagai macam, itu gelaran. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu adalah salah satu Fir'aun yang berkuasa, dan dialah dahulu yang membela Musa di hadapan bapaknya. Yang kalau dibaca kisah Musa, ada yang membela Musa di Balat, di sidang anggota kerajaan, pembesar kerajaan itu, dia bela Musa. Nah, yang ini hilang katanya. Setelah digali kuburnya, kebetulan Fir'aun ini suku mana membuat kuburan rancak-rancak. Jadi perangai Fir'aun Mesir itu adalah membuat kubur begitu hebat, dan mereka simpan di sana seluruh kekayaannya. Mungkin untuk nyobawanya ke akhirat dalam keyakinan mereka. Kan ada kepercayaan seperti itu. Sangko bisa disogok malaikat gitu kali ini. Nah,
Nah, itulah yang dibuat. Nah, salah satu bentuknya yaitu piramid itu isinya kubur ya. Piramid yang di Mesir itu kubur di dalamnya. Nah, bisa jadi mereka membuat seperti itu dengan berbagai keyakinan mereka, dan ada salah satu Fir'aun itu yang setelah bertemu kubur keluarganya ternyata kosong dari mumi. Kosong dari mumi. Dan itu isi ruang kuburnya itu emas. Makanya kalau ada yang pernah ke Mesir, singgah di Museum Nasional Mesir, Museum Tahrir namanya, ada lantai 2, itu isinya emas saja, mulai dari kereta berbagai macam. Itu baru kepunyaan seorang pangeran kecil. Coba bayangkan. Apalagi raja besar. Nah, itu keyakinan mereka. Nah, jadi kembali kita kepada ayat tadi, masing-masing nabi diutus kepada kaumnya. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh umat manusia. Itu keyakinan yang telah pasti di dalam syariat. Nah, karena itu di dalam keyakinan umat Islam, umat-umat para nabi terdahulu, banyak umat yang mengaku sebagai umat Nabi Musa alaihissalam, umat Nabi Isa alaihissalam, ada yang mengaku umat Nabi Daud alaihissalam. Terserahlah mengaku umat manapun, kalau mereka hidup bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau zaman telah turunnya Islam, kalau mereka ingkari nubuwah, kenabian, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak selamat dan mereka ingkar dengan Nabi. Kalau ingkar dengan Nabi, walaupun mereka mengatakan beriman dengan Nabi sebelumnya, mereka adalah kafir dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah lo ragu-ragu bahwa orang di luar Islam itu dalam keyakinan umat Islam ya kafir. Terus kalau mereka kafir, terus awakkah melakukan tindakan atas mereka? Itu yang kadang-kadang. Jadi banyak orang hari ini buruk sangka ke umat Islam, tidak mengerti dengan bagaimana perkara keimanan, bagaimana perkara fikih, perkara syariat mengatur berhubungan dengan orang yang tidak seiman. Dua hal. Ikan heboh-heboh nih beberapa sudah setahun itu kadang diulang-ulang juga. Jangan sebut-sebut kafir. Memangnya kalau sebut kafir apa masalah? Apakah ketika umat Islam menyatakan umat lain itu kafir, kemudian umat Islam menjadi beringas? Tidak. Bahkan Islamlah agama yang berlaku adil kepada siapapun, walaupun tidak seakidah dengan dia. Itu konsep Islam. Apakah dengan keyakinan kita bahwa orang ini kafir karena tidak seiman dengan kita, kemudian kita berbuat zalim? Tidak ada petunjuk Islam atas itu. Tidak ada petunjuk syariat tentang itu. Selama mereka tidak memusuhi agama ini, tidak memusuhi umat ini, mereka harus dipandang sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang tidak boleh dizalimi. Bahkan jangankan dalam memperlakukan kebijakan, di dalam mendakwahi mereka pun Islam tidak mengizinkan cara-cara pemaksaan dilakukan. Coba bayangkan. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada ikrah, pemaksaan di dalam beragama. Ar-rusd wal ghayy. Mana jalan yang diambil dengan kecerdasan, mana yang dipakai dengan kebodohan, mana yang lurus, mana yang menyimpang, tabayyan. Sebenarnya bisa dibuktikan. Nah, tunjukkan saja itu. Kamu tidak bisa paksa. Itulah
Makanya Nabi SAW menegur sahabat beliau yang tanpa sengaja keliru di dalam bersikap, membunuh orang dengan alasan bahwa dia pura-pura masuk Islam. Tidak boleh. Terjadi pada Usamah bin Zaid bin Harithah. Walaupun Usamah ini dikatakan hibbu Rasulillah, anak kesayangan Rasul. Dan sekarang diambil-ambil oleh orang ketika Nabi mengangkatnya masih muda. Kan bisa tuh umur orang jadi apa, bisa diturun-turunkan. Kan ada pula nama memakai-makai seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menjadi bingung melihat negara ini. Kalaulah tiba perlu nang kedai awak alasan agama ko bawa-bawa. Kenapa heboh menolak umur anak muda jadi pemimpin? Nabi saja mangke Usamah bin Zaid dahulu. Memang ada nang kategori Usamah bin Zaid ko kini yo. Aduh. Kemudian menunjuk tu siapa? Ya Nabi. Kemudian tahu tak siapa Usamah itu? Track recordnya. Kadang-kadang kalau tidak kebutuhan dia kajian agama ini, kita sodorkan menurut syariat begini. Oh ingat ya, kita plural di sini. Agama tidak satu saja, jangan buat-buat syariat lah. Nah, itu kalau tak perlu deknya. Tapi tiba ke perlu, pemimpin itu kan bisa anak muda. Lihat zaman Nabi Usamah. Ada orang ngecen Nabi mangkek Muhammad Al-Fatih. Itu jauh mana tu. Kalau tak kau mengerti, jangan ditunjuk mana ke orang. Sekian abad lama ni. Muhammad Al-Fatih abad sekian. Rasulullah abad sebila lah. Jadi tak ada ke Nabi menunjuk Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Kemudian hanya mengutip hadis, ya. Ni'mal jais, ya kan. Jaisuha wa ni'mal amir amiruha. Itu bukan berarti Nabi nyebut nama Muhammad Al-Fatih lan akan jadi penakluk. Kalau model itu caranya, ndak akan mati-matian sahabat dulu untuk berjuang menaklukkan Konstantinopel itu. Banyak yang berguguran. Di antara yang gugur dalam penaklukan Konstantinopel, tahu Bapak dari Ibu siapa? Yang punya rumah yang dijadikan oleh Nabi tempat menginap pertama ketika hijrah di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau ada yang pergi-pergi ke Turki, ke Istanbul, nah di dinding kota Konstantinopel lama itu, Konstantinopel itu sekarang jadi Istanbul namanya ya. Nah, itu di dindingnya itu berkubur syahid, seorang syahid dari kalangan sahabat yang merupakan ada hubungan dengan nenek Nabi, dengan Salma, dan di rumahnya lah Nabi menginap sebelum Masjid Nabawi berdiri, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Ya kalau sudah tahu bahawa Muhammad Al-Fatih nanti yang akan menaklukkan itu orang mati-matian sebelum itu. Yalah awak tunggu sebelum Muhammad Al-Fatih itu lagi itu jadi. Ini gimana ya caranya? Negeri ini memang kadang duduk di atasnya orang-orang yang secara keilmuan, kemampuan dan asal bicara saja. Nah, pakai itu tentang apa? Mudah berbagai macam. Jauh begitu, tidak begitu cara mengambil hukum di dalam syarak. Itu mempermain-mainkan ajaran agama namanya itu. Muda tidak ada masalah sebenarnya dalam Islam, tapi matang. Nah, kalau dia awak jangan mudo mata. Ada. Itu masalahnya. Mudo mata lah. Kalau mata tak tentu ke dipangan itu. Ibarat betana atau kalau telonsong mana lain ke disudu. Bubu namanya tu. Kalau ada jale na alun jadi nasi digatok bagailah. Bare namanya tu. Aku nan mata aku. Jangankan orang keluar si doncen tak boleh makan itu. Itulah mata itu.
Nah, menghindari supaya jangan mentah itulah. Karena iko bukan pakaro hanya memimpin rumah tangga. Bukan perkara memimpin satu pasukan, tapi memimpin apa? Umat dan bangsa. Jadi itu bedakan itu. Ketika Nabi menunjuk Usama bin Zaid, itu kan pasukan yang akan bersikap di lapangan, bertindak berdasarkan arahan dari panglima tertinggi. Makanya ketika Nabi sakit, cerita itu sedikit enggak apa, supaya dapat wawasan pula kita. Ambo kasihan lo umat kau kadang dek tokoh-tokoh dek kebetulan nyola duduk itu kemudian dipleset-pleset kan. Nah, jadi ketika Usama bin Zaid ditunjuk, sebagian sahabat sebenarnya enggan. Kenapa? Karena di bawah kepemimpinannya banyak para suyuh, para tokoh-tokoh tua yang telah malang melintang di dalam kepemimpinan tentara. Tapi Nabi ingin menunjukkan bukan perkara itu saja. Sebenarnya Nabi bukan hanya perkara tentang bahwa dia mudanya, tapi Nabi ingin menyamakan bahwa seseorang walaupun dahulu asal keturunannya budak, kalau dia sudah merdeka dan berlaku baik di dalam Islam, menunjukkan keislamannya, jangan itu dijadikan alasan juga. Itu perkara, kan ayahnya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah tahu bapak dan ibu siapa? Kan mantan budak. Budak yang dihadiahkan oleh Khadijah Ummul Mukminin, dibeli, diserahkan kepada suaminya yaitu Muhammad bin Abdullah, belum jadi Rasul ketika itu, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah telah memerdekakan Zaid sebelum Islam. Nah, ketika itu sistem anak angkat masih berlaku, sehingga dipanggillah oleh orang Makkah Zaid itu Zaid bin Muhammad. Kemudian di dalam Islam nanti sistem anak angkat dibatalkan, haram. Tidak boleh lagi mengangkat anak. Kalau membantu orang, mengasuh anak orang silakan, tapi tidak untuk diangkat. Tidak boleh lagi merubah nasabnya. Tidak boleh menisbahkan dia kepada kita karena kita yang mengangkatnya. Tidak ada lagi. Ud'uhum li abaihim. Panggil mereka sesuai dengan nasab bapak mereka. Nah, karena itu kembali nama Zaid jadi Zaid bin Harisah. Nah, ketika dia ditunjuk jadi panglima, kapan itu? Ketika perang Mu'tah. 3 panglima gugur ketika itu. Nah, sebagian orang ada yang masih, kenapa? Karena jarak antara keislaman ketika itu dengan jahiliyah kan masih dekat. Rasul-rasul itu masih ada. Nah, itu salah satu yang ingin dihilangkan. Makanya Nabi mengatakan, walaupun diangkat pemimpin kepada kamu abdan habasyian, budak dari Habasyah sekalipun, jadi bukan perkara mudanya. Satu. Terus yang kedua itu kepemimpinan tentara. Tentara itu dan paling pokok tentu apa? Tenaga. Dengan kecerdasan. Tenaga, apalagi perang waktu itu kan tidak perang elektronik seperti sekarang. Memang mencabut pedang berhadapan. Apalagi kalau panglima pasukan kaum muslimin berada di depan. Beda dan lain belakang abi tentara jatuhnya lari lagi tu. Tidak. Makanya Khalid ibn al-Walid itu kalau sudah melihat buntu pasukannya terkepung, siapa yang memecah serangan pasukan musuh, dia yang maju. Makanya ada cerita pasukan berani mati dan berbagai macam di dalam Islam, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal dan kawan-kawan itu dalam perang Yarmuk dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau digambarkanlah itu, divisualkan dengan film, itu sangat menarik. Tapi sayang kita umat Islam ini kekurangan orang-orang yang sebenarnya bisa menampilkan. Ini berabad-abad umat ini dahulu menjadi penguasa dunia dengan segala keunggulannya yang membuat orang semua takjub di saat Eropa masih gelap. Sehingga hari ini mereka
Karena kita tidak bisa memunculkan itu seolah-olah ada sebagian yang merasa rendah diri. Kita ini seperti pecundang terus dari dulu. Tidak. Umat ini umat hebat dahulu. Nah, tapi sayang, siapa yang memunculkan? Orang lain yang tidak sebenarnya dia buat. Lihatlah Amerika, Rambo ke mama apa ini? Nak mati-mati lah. Padahal di Vietnam nyo kalah. Tapi dek karena Rambo kemenang, hebat dia sampai kini. Negara taknya Rusia, itu suruh dia balik kan gitu. Ini yang terjadi. Jadi kita ini banyak aspek-aspek yang kosong sebenarnya yang perlu diisi. Cuma saya tidak tahu mau bicara apa. Karena tidak semua ilmu itu ada pada kita dan kita harus mengetahui itu. Dulu pernah ada sutradara yang ya dekat, sampai sekarang masih saya dorong beliau terus untuk terus berkarya menampilkan nilai-nilai keislaman. Nah, itu salah satunya, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar film itu, termasuk konsultasi film Surau Silek itu. Sutradaranya kan salah seorang jamaah di Surau. Nah, kita arahkan bagaimana menghilangkan, kan dalam silek kok macam-macam loh. Banyak loh nama ambui bagi kadang-kadang loh. Nah, bagaimana menghilangkan itu berbagai macam. Tapi itu dengan jalur itu sehingga dia menjadi dakwah yang sampai kepada umat. Wah, itu kita butuh sebenarnya. Umat Islam ini butuh ada teknokrat andal, butuh sutradara yang punya prinsip ya. Kita butuh ahli komputer berbagai macam, semuanya harus. Jadi pintu untuk ya berjihad untuk membesarkan Islam ini bukan satu saja. Makanya Amun tidak setuju kalau orang kadang-kadang memandang rendah perguruan tinggi yang di situ ada ilmu-ilmu, ya memang itu ilmu-ilmu untuk izzah kita di dunia, tetapi itu berkait dengan akhirat itu. Kalau dulu kan ada seperti dikotomi, kau ilmu agama, kau ilmu umum kan gitu kan. Kalau nak masuk surga, masuk yayen, masuk unan tu bayo tu. Namanya model itu. Kan tidak demikian adanya. Itu kan karajo orang barat dahulu yang mendikotomi ilmu, ko ilmu agama, ko ilmu umum. Sehingga kalau belajar ilmu agama dekek surga, belajar ilmu umum dekek neraka, memang begitu. Tidak, nih itu mereka untuk menjauhkan kita dari ilmu-ilmu ini sehingga lahirlah berbagai macam dalam ilmu ini yang jauh dari agama. Jelas ilmu ekonomi. Dan terpikirnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, tu dan terpikirnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Coba yang itu, caranya kalau tidak maliang dia menipu. Kata orang ekonomi, buya itu falsafah lama tidak dipakai kini dah. Tampak dia tidak dipakai di dalam keilmuan, tapi dalam prakteknya lebih-lebih malah. Lebih-lebih. Memang yuk, kalau dikatakan orang ekonomi, tidak laku tu ledo. Dalam prakteknya, bayangkan orang dahulu hanya membawa Sarawak Singkek sekenegari bisa mendapatkan jutaan hektar tanah negara itu. Lebih pada itu tu. Hanya yang senegara aku celik ni kau. Jadi kembali kita cerita muda dan berbagai macam tadi itu. Tidak seperti itu ceritanya. Itu memperalat namanya peristiwa sejarah. Kemudian diseret, dibelokkan kudu untogo supaya berjalan sesuai jo selera awak. Inilah yang terjadi. Nah, kalau pakar hukum berbicara seperti itu, memakai agama, peristiwa, sejarah demikian, rusak agama dan rusak umat. Rusak umat. Nah, apalagi kalau dia mau apa? Kalau dia mau tahu tentang bagaimana qada, peradilan dijalankan di dalam Islam,
Kalau ada perkara yang di situ dikhawatirkan terjadi, kepentingan-kepentingan lain bermain di situ, kalau nyo pakai Islam, berhenti nyo ndaknya tu, namanya cek tu. Ya menceliak. Kalau dalam pandangan kamu ketua MK tu tak patik nyo situ le tu. Nah. Dia tu yang memakai-makai cerita Muhammad Al-Fatih dan lain-lain. Sekarang dia putuskan menurut selera dia. Negeri ini benar-benar sudah rusak. Dan dirusak oleh apa? Oleh tangan-tangan yang seperti itu. Jadi tidak benar cerita-cerita Muhammad Al-Fatih, Usama bin Zaid dibawa-bawa. Kalau mau bawa betul, surut saudara. Kenapa? Karena dalam perkara yang sensitif seperti itu tidak boleh ada tali temali. Lihat Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat ada baju besi dia dipakai oleh orang, dia bawa ke qadha. Dia seorang Amirul Mukminin, presiden kini. Apa kata hakim? May yashhad lak. Siapa yang menjadi saksi engkau? Bawa anaknya Hasan. Ini Hasan jadi saksi. Kesaksian anak tidak diterima untuk bapaknya dalam perkara ini. Selesai. Dia kata, ya sudah, tak ada saksi lain. Ya balik ke Lahmo. Habis ada seperti itu. Bang, kena itu loh dia ambil. Ikut ada kepentingan kau. Nusa nak bini yang bawa. Dia lah bawa nak satu jadi hakim. Nunggu kan? Ambil lah itu. Jadi cie-cie saya dia ambil. Itu yang sering saya katakan. Di antara keberkahan di suatu negeri hilang adalah ketika pemimpin penguasa di negeri ini yakhtar, memilih-milih hukum yang diturunkan oleh Allah, anang ketujuh denyo dipakainya, nandak ketujuh apa? Disingkirkan. Nah, umat Islam di negeri ini sebenarnya sudah harus saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Walaupun dengan mengatakan seperti ini, kita akan dimusuhi oleh para penguasa. Itu biasa, setiap zaman model itu. Orang nan sedang mabuk kekuasaan paling banci kepada orang nan hanya anggap agak mengganggunya. Sebab orang mabuk kekuasaan sebenarnya nak ketek dapat mainan. Cara nak ketek dapat mainan? Indaknya dikakuk mainannya, mampir sini kawat lah lain celiknya tu. Mampir awak kayaknya tu lain sangko kamarabut narinya tu. Karena fikiran orang itu nyo anggap orang lain sama je nyo fikiran. Itu karakter. So nawak lah ke mama apa itu tidak ada masalah tu. Nah, jadi kembali kita tentang orang-orang kafir tadi. Jadi mereka telah ditanyakan, mereka telah disampaikan kepada mereka dahulu pesan-pesan dari Allah oleh para rasul mereka. Benar. Mereka tidak bisa bantah. Kenapa? Karena tidak ada satu pun yang bisa disembunyikan. Jadi ujung dari proses hisab yang dilakukan adalah fabuhid. Orang-orang kafir bungkam, tidak punya hujjah lagi. Nah, ketika ditanya oleh pengawal neraka, apa jawab mereka? Qalu bala. Pengakuan. Mereka menjawab, iya. Adakah para rasul dahulu yang sampai kepada kalian dari kalian sendiri, yang membacakan ayat-ayat Tuhan kalian, yang memberikan peringatan terhadap kamu sekalian tentang peristiwa pertemuan di hari ini? Apa jawaban orang-orang kafir? Qalu bala. Iya, ada. Walakin, nah disitulah mereka tidak selamat. Datang dahulu akan tetapi, nah, haqqat kalimatul azab alal kafiri. Walaupun mereka mengatakan iya, ada yang tidak tersebut di sini. Kenapa sampai berlaku ketentuan azab Allah atas orang kafir? Karena mereka tidak mengindahkan pesan Allah, tidak menjawab dengan benar peringatan Nabi. Nah, di sini jelas dikatakan
Apa kata malaikat ketika mendengarkan itu? Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka itu yang telah dituntun berombongan-rombongan, jadi orang-orang kafir tidak melewati sirat. Apa kata penjaga surga? Masuklah kamu sekalian ke pintu-pintu neraka itu, kalian kekal di dalamnya. Jadi bukan sebatas mereka dicelup sementara, tidak. Kenapa? Karena alasan mengeluarkan orang, mendapatkan syafaat bagi orang yang telah masuk neraka apa? Tidak ada alasan lain selain iman. Makanya dalam pertemuan yang lalu kita katakan walaupun mithqalu habbah min khardal, walaupun hanya sebiji zarrah sekalipun. Apa itu? Iman. Bagi orang kafir ini yang tidak, dan mereka ingkari itu. Jadi karena itu ketika Ahlussunnah berkeyakinan bahwa orang kafir kekal dalam neraka, tidak ada bagi mereka kesempatan untuk ke surga karena tidak ada modal sedikit pun. Sebab modal untuk masuk surga itu yang pertama adalah iman, baru amal saleh. Ini amal saja walaupun bagus tampak oleh orang di dunia ini, maka tidak akan bernilai tanpa alasan iman. Itu pula lah makanya ketika Abbas bin Abdul Muttalib, pernah saya ceritakan di sini, ketika tertangkap dalam perang Badar itu, dicela-cela oleh Ali. Kenapa? Karena ikut memerangi anak saudaranya. Abbas kan paman Nabi. Wabakahu, dicela oleh Ali. Kalau bahasa awak lo kau bersugur, tak setialah japak tu. Raja Ali, anak awak diserang orang, awak satu lo bergabung. Nah, kalau nak kasar mungkin tanya di mau tak pakai, mungkin model itu lagi. Nah, begitu. Ni Abbas tak tahan lagi. Akhirnya jawab, tuwabbikhuni ka'annani ma fa'altu khaira. Engkau cela-cela aku yang Ali, serupa ndak ada lo nambah yik nambah kakak selama ikut dengan rumah. Nah kata Ali, anta ya amma, engkau dulu nambah yik engkau kerajaan. Disebut oleh Abbas, amartul masjidil haram wa asqaitul hajija. Selama ikut siaga yo. Tu nama yani masjidil haram tu. Kalau bahasa awaknya, siaga yo tahu ndak engkau? Siana memakmurkan, siana menjaga, siana merapian, siana melayani, siana bagi minum jamaah haji dan datang berkunjung setiap tahun ke Mekah itu. Tak kuambo. Dia banggakan perbuatannya itu. Terdiam Ali. Nah, ketika Ali terdiam, datang mengadu kepada Nabi, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam, lihat di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah. Maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Ayat 17 itu. Kemudian terus ayat 18 terus sampai ayat 19. Baru kemudian ayat 20. Perhatikan itu. Itu jawaban terhadap pernyataan Abbas. Ya yang memakmurkan Masjidil Haram, ya yang memberi makan, memberi minum jemaah haji. Benar. Siapa yang menyangkal itu dari Abbas? Tidak ada yang berani menyangkal. Itu fakta. Dipuji oleh orang sejazirah Arab, kabilah-kabilah Arab. Kenapa mereka menempatkan Quraisy itu lebih dari mereka? Kenapa? Kan banyak kabilah Arab itu. Sepanjang padang pasir dari Badui itu, mereka menghuni mata-mata air tengah padang pasir, mengelompok, Badawah namanya. Sekarang kita sebut orang Badui. Hidup nomaden sesuai dengan padang rumput yang mereka huni, perkampungan mereka. Kemudian berikutnya ada orang yang mutahaddir, yang hidup di perkotaan bertamadun namanya. Dari situ kata Madani itu. Nah, Madinah bertamadun, berperadaban. Karena itu mereka harus berfikir secara
continue bagaimana bertahan di tempat itu nanti yang melahirkan berbagai peradaban agar bisa mereka bertahan di tempat tertentu. Kalau orang yang hidup nomaden di padang pasir, nanya pikir tak panjang-panjang mana, abi pada rumput itu pindah ke sini. Abi aye ko pindah mata aye itu. Jadi karena itu orang yang telah menetap itu biasanya banyak peradaban lahir. Ada sistem, ada berbagai macam, ada jalan yang mereka bangun, ada berbagai macam yang mereka buat. Semuanya kenapa? Karena mereka harus mempertahankan tempat mereka secara berkesinambungan dari generasi-generasi. Itu bertamadun namanya tu. Makanya bawa cok bertanya kepada kan, apalagi kalau orang lah mulai berabuk jabatan kan biasanya membuat visi dan misi ya. Acok nak sabut madani wah. Tambah tanya sekali apa madani itu tu. Hendak lo jalin. Nah. Madani dalam makna lughawi adalah orang yang bertamadun, orang yang mempunyai peradaban. Sering dikatakan civilization namanya di dalam bahasa Arab. Orang yang hidup menetap di suatu tempat, kemudian karena mereka harus bertahan di tempat itu tidak bisa serupa orang nomaden di hutan, tak anyaman siko pindah tempat situ. Artinya ketersediaan hidup mereka bersumber dari alam. Tapi kalau orang yang di kota, ketersediaan hidup awak memang alam memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ini, tetapi awak harus mengelolanya. Muncullah peradaban bertani. Ya. Dengan teknologi berbagai macam itu bertamadun namanya. Itulah madani dalam pengertian civilization. Tapi ada madani lain bermakna adalah merujuk kepada kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu pengelolaan kehidupan dengan konsep yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua hal yang berbeda tu. Makanya sabut orang Madani mentang dari bahasa Arab kecewa oko saleh orangnya jangan tunggu dulu. Kadang-kadang ngacok pula di otak orang dengan berbagai istilah. Ternyata isi istilahnya kamal painya. Jadi Madani yang mana? Kalau Madani yang dimaksud oleh ulama adalah memang berakar ke Al-Madinah Al-Munawwarah, yaitu hidup yang dikelola, diatur, dituntun, ditata dengan apa? Dengan sistem yang diletakkan oleh Nabi. Itulah petunjuk syariat, implementasi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Itu Madani, dan itu lain dengan Madani yang pertama tadi itu. Kalau Madani yang pertama tu masuk sadonya tu, Amerika Madani je tu. Nah itu. Madani yang kedua ku sejauh mana kita faham, yo batu nak faham awak tentang bagaimana Nabi menata kehidupan sosial di dalam Madinah tadi. Kadang-kadang kan patangan mau menghadiri, diminta memberikan tausiah setengah jam. Ada launching BPRS, Bank Pergaitan Rakyat, kini berubah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Walaupun tak mengubah BPR je namanya, cuma S di belakang. Tambah kecian apa S ko gunanya ko? Kan perlu faham awak. Syariah kalau dilakik ke lembaga keuangan itu untuk menunjukkan satu sisi, bukan seluruhnya, satu sisi yang spesifik yang menjadi peran dan fungsi lembaga itu supaya dia berjalan dalam tuntunan syarak. Jadi yang berkecekkan kalau orang Muslim, kalau syariah itu dilakikkan hanya untuk berbaju koko, tak perlu pakai syariah. Solat tepat waktu. Memangnya kalau tak pakai es bangko solat boleh melor-melor. Kalau tak ada uzur. Tidak. Syariah itu memiliki kekhususan. Makanya berkecian. Kebetulan ada OJK betul. Bersampaikan. Nah, aspek itu nan sering lupa. Seolah-olah keberadaan syariah itu hanya legal formil. Legal syar'inya urusan belakang kau. Nah, sehingga kalau ada kebetulan labara orang nama pidato ketika itu buat dengar.
lupa saja dewan pengawasnya. Dewan pengawas itu perwakilan majlis ulama di situ. Atau mau kecian setelah bagi perhormatan dua orang ambo manjapui dan tinggal salah. Kalau ndak ada lah ustaz nombor 2 kok aku cembur. Anda lah KS tu sinan tu. Ndak ada S tu tu. Syariah tu. Karena beliaulah yang kami amanahkan Dewan Syariah Nasional untuk menjaga agar implementasi di dalam lembaga keuangan itu sesuai dengan syariah. Syariah compliant namanya. Tanpa itu tidak bisa hanya legal formal. Nah, kecenderungannya di lembaga keuangan syariah hari ini, tidak salah saya sampaikan, adalah sering taharur, agak nakal dengan arahan DPS. Paling diangguin dawak diimplementasi, cari ke mana-mana, tidak tersuo seperti itu. Ada orang kwitansi ku ada di mejanya surang-surang. Sehingga kwitansi membeli elektronik, kwitansi membeli simen, kwitansi membeli lado, sama saja bantu antar sepakai sedo membuat di percetakan yang sama. Atau mau kecekkan, mungkin Dewan Pengawas dengan segala kelemahannya bisa diotak. Tapi pertanggungjawaban syariah itu dunia akhirat. Tangguanglah tu. Atau makanya ambo cenderung agak karih kalau masalah itu. Sehingga kecil orang radikal. Kadang mengganggu perusahaan bermain. Terserah lah kalau tidak berhenti ambo. Alay. Nah, cenderung seperti itu. BPR misalnya. Kamu calik, turun jolai. Pak minta kwitansinya pakai untuk membeli cindu. Kan? Akhirnya batas itu. Kalau turunnya ke retail, bukan, kamu batalkan produk itu. Dan kalau tidak patuh, kamu mau keluar. Kamu kan dulu tidak minta di situ. Akhirnya jadi boyah patuh. Jadi hati-hatilah. Karena amal-amal nan wak buat iko ada dua sisi. Dikerajokan amal perbuatan ini di dalam Islam, nilainya kalau baik akan berlipat ganda. Tapi kalau tidak baik malah bisa berbahaya. Kenapa? Karena memperalat agama. Ketika kita bicara tentang madani dalam konsep Rasul, yo bana. Itu harus seperti gambarannya. Nah, yo batu ndak? Ambo ada salah satu jadi catatan ambo kini. Contoh. Kini kan kalau lah banyak kawan-kawan mengeluh ke ambo tu. Kalau diundang ceramah dek Pemda, DA dan lain-lain, itu kan kini sektor rekening ya. Sektor rekening. Aku rekening kan minta dan segala MPWP lah gitu kan. Segala CV lah rekening sekian. Nah, ambo kadang-kadang latih ke mau tus kawan. Kadang undang tus kawan ke situ. Ia tidak bisa disamakan dengan apa-apa dan satu acara itu. Karena apa-apa tu minyaknya tinggal minta ke SPBU. Ambo kan acok pula tu. Kalau auto MUI mau bawa, perlu apanya pak, struknya ni. Sambo kesiangan bagian kami ni ambo je. Dah keluar je anggarannya dah cuma. Nah. Kalau orang kok tahu tak bapak dan ibu-ibu, negara aku banang kok banyak dana ndak berketentuan. Bukan bansik negara aku. Orang Padang kalau kabar apek, kamu apa ini? Kaki tinggi. Memang tak ada hotel Padang. Banyak. Kaki tinggi bagus itu. Uang jalannya, uang ikonnya, uang tu. Habis dia itu saya negara aku bertiga. Awak cerita madani je. Madani cara ke mana? Kan tahu bapak dan ibu je tu. Mana kau tak rapik di situ saya? Apa beda kalau MUI membuat acara? Bangkok babo ke Payakumbuh buya karena di sini ndak bayi hotelnya tu. Itu MUI tu. Sebab kalau ada ambo membuat acara, mau bisik-bisik, siapa bisa menampung acara ulama? Karena sekian banyak dimalamkan sekian hari ada hotel. Kami buya beras itu diskon 50%. Itu MUI. Aku ndak, kalau ikut ndak bawa keluar begitu. SPPD jalan.
Eko jalan, itu jalan. Nah, kira-kira kalau itu diefisienkan dan dibagikan ke masyarakat yang dalam kesusahan, kok bagi kira-kira ni? Tanyalah bagaji je surang-surang mah. Itu yang terjadi. Tapi sianan mengecekkan itu. Kalau ambo je tadi mengecekkan dikecian buya radikal. Oh. Nah, diundang ni ustaz, supaya jauh ke mana-mana. Ustaz tak bisa. Ambo kalau mengutus MUI, adona surat perjalanan dinas, tak ada bitinya tu. Tiba sinan minta apa buya? Lala dia gila ni buya ko. Ko rekening harus lu rekening ikut kan. Lah payah lo akelah dibuat malah rekening itu. Nah, sudah minta MPP buya. Malas ada MPP buya ko ada anak le aku MPP. Alah sama. Itulah 3 bulan lalunya mencogok-cogok le tu. Itu fakta itu. Ayolah madani itu. Kalau Nabi mengecekkan, kalau itu wak berikan jasanya, transportnya, atil ajira haqqa qabla ayadifa arku. Berikan tu imbalan jasa orang tu. Kalau kau diberi jasanya atau apun sebelum kariang keringiknya, kamu itu. Kau indak keringik senang kariang le ya selero lah kariang pun ada juga keluar. Abilo sianan muah merubah itu kira-kira tu. Pemimpin-pemimpin nama majang-majang foto gua kok datang ke MUI ditanya dah waktu pinyo ndak meh tiba ke MUI. Soalnya tahu kan tanya itu barangkali. Itu kenyataan. Adimah Madani. Jadi cerita tamadun Madani kalau ambo bobo galak sini. Kadang ibu ambo danyo baku itu memakai istilah-istilah yang mengarah kepada syarak. Tetapi setelah itu diingkarinya dengan sikap dan perilaku. Berbahaya itu. Nah, karena itu, Bapak dari Ibu, jamaah rahimakumullah, kata Madani dan berbagai macam, ada 2 pengertian dan balik ke situ. Nah, orang-orang yang selamat itu, yang mereka punya hujah nanti di hadapan Allah, adalah yang pertama orang-orang itu beramal saleh di atas iman. Tidak seperti walaupun mereka berbuat kebaikan seperti Abbas bin Abdul Muttalib. Alhamdulillah setelah itu beliau memeluk Islam radhiyallahu anhu. Tetapi ketika beliau masih syahidina ala anfusihim bil kufr, orang yang masih menyatakan kekufuran, alun-alun keimanan dalam hati mereka, apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah itu, innama ya'muru masajidallah. Ini pembatasan yang awal dinafikan oleh Allah. Ayat 17-nya, makana lil musyrikin. Tidak ada bagi orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusihim. Selama mereka menyatakan atas diri mereka kekufuran. Tidak. Apa yang ditidakkan oleh Allah? Bukan kerajonya. Kerajonya lah nyoba buat, bah menindakkan tu fakta, kenyataan. Lah dibangunnya masjid, lah dilayaninya orang yang datang berkunjung ke Kaabah, lah diaginya minum bermacam, itu kenyataan. Tak mungkin diingkari. Tapi dikatakanlah tidak ada, bukan tidak ada kerajonya. Jadi kalau ada orang kafir membuat masjid, kenyataan masjid lah tagak. Tetapi yang ditidakkan oleh Allah apa? Nilainya, thawabnya. Itu sepakat ulama mengatakan tidak ada nilainya doh, tidak ada pahalanya. Kenapa? Kekufuran mereka itu yang mengakibatkan apa? Habitat a'maluhum, hancur lebur amal mereka. Wa finnari, dan di dalam neraka hum khalidun, mereka kekal. Itu ayat 17. Jadi karena itu mereka tidak perlu ada proses sirat. Tidak perlu. Karena orang yang proses dalam sirat adalah ujian terakhir yang dilalui, yang tercebur ke dalam, masih ada peluang untuk dikeluarkan. Tapi jangan milih nan itu loh. Dan selamat lah pilih. Kini masih bisa milih apa? Kalau iswa, itulah menerima apa konsekuensi dari amal di dunia.
Sekarang masih bisa memilih. Karena pilihlah yang selamat. Kalau bisa pilihlah di antara orang-orang yang bisa pula memberikan syafaat kepada saudara-saudaranya kelak yang tergelincir. Nah, itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Allah tulah lewat hari awal. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.